Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melihat beberapa komentar Erik ten Hag pasca melawan Brentford di pertandingan semalam. Ya, menurutku pertandingan semalam merupakan pertandingan yang bagus ya, cukup menghibur, terutama di babak kedua. Dan akhirnya di pertandingan tersebut Manchester United bisa meraih 3 poin setelah di 5 pertandingan sebelumnya Manchester United sangat kesulitan untuk meraih 3 poin. Ya ini hal yang patut kita syukuri ya, melihat perjuangan dari para pemain Manchester United di pertandingan semalam. Ya dari pertandingan tersebut ada beberapa poin yang disampaikan oleh Erik ten Hag yang menurutku cukup menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita lihat dari beberapa komentar Erik ten Hag. Yang pertama, Erik ten Hag merasa senang dengan poin yang didapat dari pertandingan semalam. Kami senang bisa memenangkan pertandingan. Ini sangat penting. Di United, kami harus memenangkan pertandingan, tetapi juga harus menang dengan menghibur, dan saya pikir semua orang menikmati sore itu, terutama dengan cara permainan yang kami suguhkan. Kami kebobolan yang tidak adil, tetapi di babak kedua kami menunjukkan sebagai sebuah tim kami bersatu. Kami menunjukkan semangat juang dan tekad serta mencetak 2 gol indah. Ya mungkin semua orang juga sepakat ya di babak pertama permainan Manchester United cenderung cenderung stagnan, membosankan, kurang menghibur. Sangat berbeda di babak kedua, justru secara permainan sangat menghibur bagi semua penonton. Kita semua pun terhibur di babak kedua. Terus 2 gol yang diciptakan oleh Alejandro Garnacho dan juga Rasmus Højlund juga gol yang bagus yang sudah kita bahas di review sebelumnya. Jadi 3 poin ini memang sangat penting bagi United. Selanjutnya Erik ten Hag mengomentari terkait kontroversi Matthijs de Ligt. Kami tidak tahu mengapa wasit mengeluarkan salah satu pemain kami di saat yang penting dari lapangan karena darahnya sudah kering. Jadi itu sudah terjadi. Hal itu terjadi sebelum tendangan sudut di saat yang kritis. Jadi itu aneh. Dia adalah salah satu sundulan terbaik kami. Bahkan mungkin sundulan terbaik kami saat ini. Mereka bisa mengambil manfaat dari itu dan kami frustrasi. Selanjutnya Erik ten Hag juga mengomentari terkait rasa ketidakadilan. Tentu saja, kami merasa itu benar-benar tidak adil dan tidak benar cara mereka menangani situasi. Tetapi kami harus menerimanya dan saya pikir kami menunjukkan respon yang tepat. Kami menjadikannya sebagai bahan bakar dan kami menunjukkan awal yang cepat di babak kedua. Ada kemarahan dan kami mengubahnya menjadi kualitas. Kami ingin melakukan hal yang benar dan kami melakukannya, mencetak 2 gol indah. Oke, ini kita bahas mengapa gol pertama dari Brentford itu menurutku kontroversi ya, dan banyak pihak yang tidak bisa menerima. Jadi di babak pertama ini kan Matthijs de Ligt mengalami pendarahan karena terkena lutut dari pemain Brentford. Tapi Matthijs de Ligt ini masih ingin bermain dan merasa dia baik-baik saja. Sampai akhirnya beberapa kali ada pendarahan, beberapa kali telocoran. Nah, di tambahan waktu menjelang akhir babak pertama itu kan kayak terjadi pendarahan lagi ya, tapi itu sudah darah kering yang ada di kepalanya itu. Tapi pihak dari wasit menyuruhnya untuk melipir. Otomatis ketika melipir, tendangan sudut dari pihak Brentford ini langsung segera dilakukan. Lah, tidak butuh waktu lama berkat sundulan yang bisa dimaksimalkan oleh pemain Brentford, akhirnya 0-1 tidak bisa dihindari. Nah dari situ Matthijs de Ligt merasa keberatan. Mengapa ketika waktu sudah menjelang akhir disuruh keluar dan sudah melebihi 4 menit sesuai batas yang sudah ditentukan, tapi pertandingan masih berlangsung. Bahkan di momen tersebut Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy juga memprotes situasi tersebut. Akhirnya Erik ten Hag juga terkena kartu kuning. Tapi meski seperti itu, untungnya di babak kedua Manchester United bisa mengubah situasi menjadi lebih menguntungkan bagi United. Nah, menurutku itu hal yang bagus dan harusnya hal itu memang dilakukan sejak awal gitu loh.
Jangan sampai ketika Manchester United untuk sementara waktu mengalami kekalahan, kebobolan lebih awal, itu tidak termotivasi, itu tidak ada serangan balik. Jangan sampai seperti itu. Ya meskipun di momen Matthijs de Ligt ini cukup kontroversi dan tidak bisa diterima oleh orang banyak, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah perjuangan Matthijs de Ligt dalam mempertahankan tempatnya selama 90 menit sebagai bek tengah Manchester United. Menurutku dia sangat berjuang, seperti ya kalau kita lihat kejadian semalam itu mengingatkan seorang Nemanja Vidic ya, yang juga selalu berusaha keras untuk melindungi dari sisi pertahanan Manchester United. Dan kalau aku lihat sih memang Matthijs de Ligt berusaha menunjukkan bahwa dia juga layak untuk selalu menjadi starter di Manchester United dan selalu bisa diandalkan di berbagai situasi. Itu sih yang aku tangkap dari Matthijs de Ligt semalam. Selanjutnya Erik ten Hag menyampaikan bahwa kita harus selalu mencapai tujuan. Kami bertahan dengan sangat baik sebagai sebuah tim. Kami memiliki 4 clean sheet di Liga Primer dan itu menunjukkan organisasinya yang sangat bagus. Kami telah menciptakan banyak peluang, datang ke tempat yang tepat, tetapi kontroversinya tidak sesuai dengan level yang kami harapkan. Hari ini kami melakukan segalanya dengan benar dan Anda lihat kami memiliki pemain yang dapat menyelesaikan peluang berkualitas tinggi. Di babak kedua ada sedikit perubahan. Kami mengisi celah dan memiliki intensitas yang lebih baik untuk melakukan counter press. Babak pertama juga tidak buruk dan kami memiliki beberapa momen bagus dan beberapa peluang bagus, tetapi tidak mencetak gol. Di babak kedua kami mencetak gol dan semua orang senang. Ya memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya di babak pertama dan babak kedua. Tapi meskipun begitu yang masih menjadi pertanyaan adalah mengapa Manchester United tidak bisa tampil konsisten selama 90 menit? Itu yang selalu menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Manchester United. Karena apa? Karena ya oke lah di pertandingan ini bisa comeback ya Manchester United. Tapi kalau misalkan nggak comeback atau justru lebih banyak gol yang tercipta dari pihak lawan, bagaimana? Kan justru malah drop. Dan hal itu terjadi ketika melawan Tottenham Hotspur gitu loh. Di babak pertama baru 3 menit pertandingan berlangsung sudah kegolan, sudah kebobolan. Lalu di babak kedua malah ketambahan 2 gol lagi, akhirnya 0-3 tanpa balas, itu pun di laga kandang. Nah ini situasinya lebih menguntungkan bagi United ya, tapi kan hal seperti ini tidak bisa secara terus menerus dibiarkan gitu loh. Jadi memang ini momen yang bagus, tapi tetap harus ada pembenahan di setiap pemain Manchester United dan juga Erik ten Hag selaku pelatih gitu loh. Selanjutnya Erik ten Hag mengomentari bahwa kami selalu bersama-sama dalam berbagai hal. Kebersamaan yang Anda lihat hari ini dan tekad yang kuat menunjukkan bahwa kami akan mencetak gol dan kemudian memenangkan pertandingan. Itulah yang diharapkan semua orang, terutama para penggemar yang selalu mendukung kami. Ketika semua orang menentang kami, mereka tetap mendukung kami. Mereka mendukung kami dan itu juga salah satu alasan mengapa kami memulai dengan cepat setelah memasuki babak kedua. Kami meningkatkan tempo dan mengubah permainan yang kalah menjadi kemenangan. Ya, Erik ten Hag terlihat lebih percaya diri ya dari hasil pertandingan tadi malam. Ya wajar karena menang 2-1. Jadi kalau misalkan kalah juga komentarnya mungkin berbeda gitu loh. Tapi ini ya teman-teman, terkait perubahan tempo permainan di babak pertama dan babak kedua itu aku sudah membahas di video review sebelumnya. Entah apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Rene Hake maupun jajaran staf pelatih yang lain, yang mana itu bisa membuat para pemain Manchester United di babak kedua menjadi lebih bersemangat, lebih termotivasi, secara intensitas permainan lebih tinggi. Para pemain terlihat lebih ofensif, lebih sering melakukan penyerangan, lebih sering berusaha menciptakan peluang. Shot yang diarahkan ke gawang Brentford juga lebih terarah, lebih terkoordinasi dengan baik antar pemain, dan secara keseluruhan di babak kedua kita semua sangat terhibur gitu loh. Jadi ya memang layak diapresiasi, terutama di babak kedua gitu loh. Dan para pemain Manchester United yang harus kita apresiasi adalah tidak ada yang egois.
semuanya bekerja sebagai tim. Itu sih. Selanjutnya Erik ten Hag mengatakan bahwa ini hal yang penting karena telah mengalahkan Brentford. Kami juga bisa menang di saat-saat terakhir pertandingan. Kami menunjukkan musim lalu dengan 2 gol dari Scott McTominay. Namun demi semangat sang manajer lebih baik melakukannya di awal babak kedua. Lebih tenang dan saya menikmatinya, terutama cara kami bermain di babak kedua. Babak pertama berjalan baik, tetapi di babak kedua kami meningkatkan permainan dan memainkan formasi yang bagus dengan struktur yang bagus serta meningkatkan tempo. Ya memang ketika melawan Brentford ini sejak musim lalu selalu berakhir dramatis ya. Dimulai dengan gol kemenangan dari Scott McTominay, pemain yang dimasukkan sebagai super sub. Ketika Manchester United mengalami kebutuhan dalam mencetak gol, McTominay masuk di menit ke-80 dan di akhir pertandingan mencetak 2 gol kemenangan bagi Manchester United. Itu sangat dramatis. Lalu di pertandingan berikutnya ketika Manchester United juga masih kesulitan dalam mencetak gol, Mason Mount masuk sebagai pembeda dan memberikan kontribusi gol bagi United. Namun sayang sekali tidak lama setelah itu Brentford mencetak gol penyama kedudukan sampai akhir pertandingan. Nah di pertandingan semalam pun juga suasananya tidak berbeda jauh ya. Perbedaannya di pertandingan semalam lebih menghibur dari sisi pemain Manchester United. Selanjutnya Erik ten Hag mengomentari terkait gol-gol yang diciptakan oleh para pemain United. Umpan silang dari Marcus Rashford sangat brilian dan penyelesaian yang brilian dari Alejandro Garnacho. Untuk gol kedua, umpan dari Christian Eriksen, gerakan cepat dari Bruno Fernandes, dan penyelesaian dari Rasmus Højlund semuanya sangat indah. Tentu saja kami senang Rasmus kembali karena kami merindukan gol-golnya. Ya memang 2 gol di pertandingan semalam itu gol-gol keren ya, gol-gol boys lah pokoknya, ciamik pokoknya. Karena apa ya, karena itu kalau kita lihat dari gol yang tercipta di pertandingan semalam itu kayak MU banget gitu loh karakternya. Umpan-umpan crossing, lalu situasi dari counter attack para pemain United, tidak butuh waktu lama dalam mencetak gol, tidak perlu situasi open play, build up serangan dari bawah. Jadi MU banget gol-gol tadi malam, dan keduanya memang secara finishing sangat bagus ya dari Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund, dan ini yang kita harapkan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Akhirnya kedua pemain ini tampil cukup meyakinkan di pertandingan semalam, terutama di babak kedua. Dan yang terakhir, Erik ten Hag menyampaikan terkait perspektifnya di dalam pertandingan semalam. Ini hebat, tetapi jangan terlalu berlebihan. Ini hanya sebuah kemenangan. Di United Anda harus memenangkan setiap pertandingan. Anda harus memenangkan pertandingan berikutnya dan pertandingan berikutnya. Anda juga harus menang. Jika Anda tidak menang, semua orang mengkritik kami setiap saat. Jadi nikmatilah selama 24 jam dan kemudian lanjutkan. Ya, ini statement yang bagus menurutku dari Erik ten Hag. Karena mau bagaimanapun ini hanya kemenangan di satu pertandingan ya. Setelah 5 pertandingan terakhir belum meraih kemenangan. Ya, kita wajar menikmati hasil pertandingan. Tapi Premier League masih panjang, masih banyak kompetisi lain yang harus dihadapi. Jadi dengan kemenangan ini bisa menjadi motivasi bagi para pemain Manchester United untuk pertandingan berikutnya agar selalu tampil bagus, selalu tampil konsisten, dan bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan. Oke, mungkin itu dulu beberapa komentar dari Erik ten Hag pasca pertandingan Manchester United melawan Brentford. Kalau teman-teman ada opini lain atau ada pendapat terkait komentar Erik ten Hag, langsung aja tulis di kolom komentar seperti biasa. Kita diskusi santai ya di minggu yang cerah ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.